Haleluya, terpujilah nama Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat pagi pada Jumat pagi hari ini tanggal 7 Maret 2025. Kita selalu bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus, karena besar setia Tuhan. Kalau Tuhan izinkan kita hidup sampai detik ini, kita dipelihara sama Tuhan, ini anugerah Tuhan. Kalau kita bisa melayani pekerjaan Tuhan, bisa kumpul keluarga, bisa aktif dan pekerjaan, bisa usaha, semua kita diberkati. Ingat itu semua karena kebaikan, anugerah, kesetiaan dari Tuhan Yesus. Itu andalkan Tuhan Yesus, karena Tuhan begitu baik. Firman Tuhan nanti kita baca di dalam 2 Raja pasal 13 ayat 22 sampai 25. Tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi bangsa Israel. Padahal begitu jahatnya bangsa Israel seringkali nyakiti hati Tuhan, tapi kesetiaan Tuhan memang kekal selama-lamanya. Tapi dalam Galatia 6 ayat 7 ya dikatakan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Mari, biar melalui firman-firman selalu kita dengar, jadilah anak Tuhan yang benar. Jadilah anak Tuhan yang berkenan, yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Itu saya, Pastor Yakub Rahmat, akan menyanyikan pujian ini. The Faithfulness. Besar setiamu Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Besar setiamu ya Bapakku, besar dan berlimpah kasih setiamu Tuhan, tidak berubah dan kurang, tiada sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi dapat rahmat baru. Segala yang perlu telah kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku. Amin, haleluya. Matahari serta bintang dan bulan selamanya bersinar bukti kasih-Mu. Musim buatan dengan segenap makhluk saksikan kasih setia Tuhanku. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat Tuhan selalu baru. Segala yang telah kau perlukan kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku Yesus. Amin, haleluya. Dosa diampuni, hidup damai sejahtera, hadir hati-Mu yang beri kekuatan, sumber kehidupan kasih setia Tuhan. Berkat besar yang telah kau limpahkan. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak selalu baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku Yesus. Dalam Ratapan pasal 3 ayat 22 dan 23, demikianlah firman Tuhan
Yesus. Haleluya. Berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu, besar setiamu, besar setiamu. Setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan dan kemasyhuran, keagungan. Ia segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan Kau yang tertinggi itu, melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Besar setiamu dengan segala kelimpahan. Sungguh aku bersyukur, terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku, dan hatiku pagi mau baca firman-Mu. Aku lapar, haus, dahagakan firman-Mu. Firman-Mu Bapa, itulah sumber kehidupan. Ampunilah semua dosa dan salahku. Besar setiamu ya Tuhanku. Amin. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau Tuhan kami Yesus Kristus. Puji syukur atas rahmat dan anugerah-Mu pada pagi hari ini Bapa, 7 Maret 2025. Kami anak-anak-Mu semua diberkati oleh Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Buat Bapak Ibu Saudara semua pada hari Jumat pagi ini, tanggal 7 Maret 2025. Firman Tuhan katakan di dalam Ratapan pasal 3 ayat 22-23, saya baca kembali. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan-Mu. Amin. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku. Besar setiamu ya Tuhanku. Amin. Besar Kau setia Tuhan. Sungguh kami menikmati hadirat-Mu Bapa. Tanpa kasih setia Tuhan, kita sudah binasa.
Tanpa kasih setia Tuhan, tidak seorang pun bisa melayani Tuhan. Saya tidak bisa menyampaikan firman Tuhan tanpa kasih setia Tuhan. Tapi kalau kita dipelihara sama Tuhan sampai detik ini bisa hidup sehat bersama keluarga, bersama seluruh jemaat yang saya cintai, bersama Bapak, Ibu, Saudara semua. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu karena kesetiaan Tuhan. Besar setiamu, ya Allah Bapakku. Besar dan berlimpahlah kasih-Mu. Haleluya. Setiap pagi, setiap hari ku rasakan berkat anugerah-Mu yang telah ku terima. Amin. Rasanya saya tidak mau berhenti untuk selalu menyanyi. Besar kasih setia Tuhan. Kalau besar kasih setia Tuhan, mari Bapak, Ibu, Saudara semua, kita mau makin cinta Tuhan Yesus. Kalau kita cinta Tuhan Yesus, kita mau taat kepada firman Tuhan. Ini intinya. Carilah perkenanan Tuhan. Saya sudah katakan tahun 2025 adalah tahun perkenanan Tuhan. Saya selalu menyampaikan firman Tuhan supaya hidup kita berkenan sama Tuhan. Ini penting. Kalau sudah tidak berkenan sama Tuhan, tidak ada berkat, tidak ada damai sejahtera, tidak ada keselamatan, tidak ada surga. Kalau hidup tidak berkenan sama Tuhan, Matius 7 ayat 21 sampai 23, aku tidak kenal kamu. Tapi mari kita mau menjadi anak yang berkenan di hati Tuhan. Seperti dalam Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan berkenan di Daud, bukan pada Saul. Karena Daud hatinya melakukan kehendak Tuhan. Melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari akan membangun iman kita. Seperti tadi malam kita sudah mendengar firman Tuhan, supaya kasih kita kepada orang kudus, iman kita kepada Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan, supaya kita menjadi anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan begitu baik, Tuhan cinta kita semua. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca firman Tuhan di dalam 2 Raja pasal 13. Puji Tuhan. Kalau kita bisa hidup sampai setiap hari ini, itu anugerah Tuhan. Karena besar setia Tuhan, tadi katakan tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaanmu. Amin. Mari kita membaca, biarpun singkat, tapi adanya menyentuh hati saya dan saudara. Di mana firman Tuhan katakan dalam 2 Raja pasal 13 ayat 22 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Hazael Raja Aram menindas orang Israel sepanjang umur Yoas. Penindasan terjadi, perlu saudara tahu. Karena kita sudah baca berapa kali sudah, bangsa Israel menyakiti hati Tuhan. Lihat saudara, saya katakan jangan ada celah. Kalau ada celah, iblis masuk saudara. Kalau bangsa Israel dicinta, sayang sama Tuhan, tapi seringkali bangsa menyakiti hati Tuhan, dia bukan menyembah Tuhan, tapi dia menyembah kepada patung, dewa, berhala. Tidak dekat dengan Tuhan Yesus. Saya nangis, saudara. Kok jahat. Mereka-mereka yang sudah diberkati sama Tuhan, tapi tidak ingat sama Tuhan. Sebab semuanya berasal dari Tuhan. Untuk besar Yesus begitu cinta. Ayat 23, tetapi Tuhan mengasihani serta menyayangi mereka, dan ia berpaling kepada mereka oleh karena perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Jadi ia tidak mau memusnahkan mereka dan belum membuang mereka pada waktu itu dari hadapannya. Coba nih saudara. Perjanjian Tuhan, kasih setia Tuhan, komitmen Tuhan dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, ini contoh saudara. Supaya kita mau jadi anak Tuhan seperti Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya, Abraham disebut bapak segala orang percaya karena sifat Abraham, dia taat. Tiga-tiganya ini saudara, Abraham, Ishak, Yakub, dia memiliki sifat taat kepada Tuhan. Sampai Yakub disebut Israel. Ya, itu belajar di sini saudara. Kita mau taat, jadilah anak Tuhan yang taat. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Karena Tuhan kita ternyata penuh dengan kasih sayang. Dia berbelas kasihan. Kalau kita baca di dalam Mazmur 103, Tuhan begitu baik, saudara. Cintanya Tuhan dahsyat. Saya mau baca. Mazmur 103 dikatakan,
Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih. Itu sifat Tuhan. Tapi seringkali kenapa kita nyakiti hati Tuhan? Seringkali kita bandel. Seringkali kita melupakan kasih Tuhan. Seringkali kita mengkhianati Tuhan. Salah satu mengkhianati Tuhan siapa? Yudas Iskariot. Mengkhianati Tuhan. Tapi orang Kristen banyak sudah ditolong Tuhan. Tapi dia tidak tahu diri. Ya, seperti contoh Michael Jackson. Ya, sudah ditolong Tuhan sampai nama terkenal. Whitney Houston. Whitney Houston suaranya begitu indah. Dari sejak sekolah minggu sampai dia juara. Karena apa, saudara? Karena disayang sama Tuhan sampai dia memiliki suara yang begitu indah. Nama jadi terkenal. Termasuk hamba-hamba Tuhan bisa dipakai Tuhan jadi terkenal. Memiliki jemaat yang begitu besar. Ingat itu anugerah kebaikan Tuhan. Pergunakanlah hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Karena semua anugerah Tuhan, seperti firman Tuhan katakan, seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan dia. Mari melalui firman Tuhan kita mau takut sama Tuhan. Karena bangsa tidak takut sama Tuhan. Padahal Tuhan itu begitu cinta. Padahal Tuhan bisa, saudara, mau buang, bisa dibinasakan sama Tuhan. Lihat ini, berlimpah kasih Tuhan. Jadi dia tidak mau memusnahkan. Padahal Tuhan mau kalau dimusnahkan sama Tuhan bisa sudah selesai. Karena Tuhan yang punya segala-galanya. Dalam 2 Petrus pasal 3:9 dikatakan, Tuhan sabar. Minta supaya manusia kembali berbalik dan bertobat. Kembali sama Tuhan. Di situ Tuhan akan berlimpah kasih Tuhan. Terus ayat 24. Kemudian matilah Hazael, Raja Aram. Maka Ben-Hadad anaknya menjadi raja menggantikan. Lihat, akhirnya mati semua. Ingat saudara ya. Bahwa manusia suatu hari kelak sehebat-hebatnya dia akan mati. Sejajatnya mereka suatu hari mati dan terima hukuman. Ada hukum tabur tuai. Tapi melalui firman-firman yang selalu kita dengar, mari kita menjadi anak Tuhan yang benar di hadapan Tuhan. Ayat 25 yang terakhir, Yoas bin Yoahas merebut kembali dari tangan Ben-Hadad bin Hazael kota-kota yang dalam peperangan direbut Ben-Hadad dari tangan Yoas, anak ayah Yoas. 3 kali Yoas mengalahkan dia dan mendapat kembali kota. Coba ini, diizinkan sama Tuhan. Ada kemenangan. 3 kali Yoas, raja bangsa Israel. Hanya kota-kota Israel kembali. Itu bukti nyata kasih setia Tuhan. Oleh itu mari melalui firman Tuhan pagi ini membuat kita semua, ayo kita cinta Tuhan. Bapak Ibu bersama saya adalah anak Tuhan Yesus. Tinggalkan egois kita. Tinggalkan perkara kedagingan. Tinggalkan dosa. Tinggalkan perkara kejahatan. Kembali sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau taat kepada firman Tuhan. Jadilah anak Tuhan yang taat. Yang menyenangkan hati Tuhan Yesus. Supaya Tuhan membuat hati Tuhan senang. Sehingga nanti kelak nama kita tertulis di dalam kitab kehidupan. Biar berkat damai sejahtera Tuhan menyertai kita bersama. Serahkan hidupmu dalam tangan Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Cintai Tuhan Yesus. Dan taatlah kepada firman-Nya. Sehingga hidup kita diberkati. Rumah tangga diberkati. Pekerjaan diberkati. Pelayanan diberkati. Sampai suatu hari kelak kita bersama dengan Tuhan Yesus. Masuk di dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Kekal surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Besar setiamu ya Bapakku, besar dan berlimpahlah kasih-Mu Tuhan, tidak berubah dan kurang, tiada sempurna dan tetap selamanya. Besar setiamu, besar setiamu, setiap pagi nampak rahmat baru. Haleluya. Segala yang ku perlu telah Kau sediakan. Besar setiamu ya Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Haleluya.
dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Haleluya. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap Bapak Ibu Saudara semua bersama saya diberkati sama Tuhan. Biar hari ini kita mau setia sama Tuhan, lakukan firman Tuhan, jadilah pelaku firman, menyenangkan hati Tuhan Yesus. Amin. Iman dan puji Tuhan.